Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Pertama-tama yang terhormat kepada pengasuh Universitas Islam Zainal Hasan Ginggo, yaitu Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil ala Allah SHMM. Yang terhormat kepada Rektor Universitas Islam Zainal Hasan Ginggo, yaitu Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BMHG. Yang terhormat kepada Bapak Ahmad Humaydi MPD selaku dosen pembimbing utama. Yang terhormat kepada Ibu Nur Fatimah MPD selaku dosen pembimbing kedua. Dan tak lupa pula kepada kedua orang tua kami yang sudah mendoakan kami. Baiklah, perkenalkan nama saya Diana Masrullah. Saya dari Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya di sini ingin mempresentasikan sebuah proposal yang berjudul Kiai sebagai Leader dalam Membentuk Kecerdasan Spiritual Santri di Pondok Pesantren Raudhatul Hikmah Asy-Syafi'i Grogol Probolinggo. Pondok pesantren merupakan salah satu jenis lembaga pendidikan keagamaan Islam yang ada di Indonesia. Saat ini, orang tua banyak memasukkan anaknya di pondok pesantren. Alasannya agar anak tersebut mempunyai akhlak yang baik, luas dalam belajar agama, dan tidak terjebak dalam pergaulan yang saat ini. Kiai adalah sebagai pemimpin yang menginspirasi santrinya untuk menerapkan spiritual dalam kehidupan sehari-hari, karena Kiai merupakan sosok figur sentral di dalam kalangan pondok pesantren, dan beliau memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendidik, membina, dan membentuk karakter santri. Karena tanggung jawab Kiai sangatlah besar, baik sebagai pemimpin atau membimbing dalam hal spiritual, moral, maupun sosial. Oleh karena itu, Kiai mampu menjalin hubungan erat dengan santrinya dan yang mendukung perkembangan kecerdasan spiritual mereka. Di Pondok Pesantren Raudhatul Hikmah Asy-Syafi'i, santrinya mempunyai kecerdasan spiritual, diantaranya dalam kegiatan Batsul Masail. Dengan adanya kegiatan tersebut, santri bisa mengambil keputusan dan berargumentasi dengan benar. Selanjutnya, kajian teori. Pengertian Kiai. Kiai diartikan seorang yang dihormati dalam mendirikan dan memimpin pesantren. Kiai memiliki tanggung jawab yang sangat penting dalam mengelola pembentukan karakter religius santrinya. Kiai memainkan peran penting sebagai motivator, inovator, dan pendidik. Sebagai pemimpin, Kiai mendorong, memotivasi, dan memberikan inspirasi kepada bawahannya untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya yaitu leader atau pemimpin. Leader adalah seorang yang memiliki keahlian untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang lain untuk menggapai tujuannya. Seorang pemimpin mempunyai kriteria. Yang pertama, pengaruh. Suatu tindakan perilaku yang menyebabkan memengaruhi perubahan sikap seseorang. Yang kedua yaitu kekuasaan. Kekuatan untuk memengaruhi perilaku orang lain ke arah pencapaian tujuan. Yang ketiga, wewenang, yaitu hak yang diberikan kepada pemimpin untuk menetapkan suatu keputusan. Yang keempat, pengikut, orang yang memberi dukungan dan mengikuti apa yang dikatakan oleh pemimpin. Bukan hanya itu, pemimpin juga memiliki model kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan demokratis, yaitu hasil kesepakatan bersama melalui diskusi. Yang kedua, kepemimpinan otokratis, yaitu pemimpin menghindari tanggung jawabnya dan tidak memperhatikan kebutuhan pengikutnya. Yang ketiga, kepemimpinan bebas. Pemimpin memberikan kebebasan kepada bawahannya untuk mengambil suatu keputusan. Yang keempat, paternalistik, yaitu kepemimpinan kebapaan dalam menjalani tanggung jawabnya. Yang kelima yaitu karismatik. Karismatik adalah kemampuan mempengaruhi dan menginspirasi orang lain dengan karismanya. Selanjutnya, kecerdasan spiritual. Menurut Dana Zohar dan Ian Marshall,
Kecerdasan spiritual adalah sebagai kecerdasan untuk menangani masalah makna atau nilai, yaitu kecerdasan untuk melihat tindakan dan jalan hidup kita dalam konteks yang lebih luas dan kaya, dan kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang memiliki makna yang lebih besar daripada tindakan atau jalan hidup orang lain. Melalui kecerdasan spiritual, peserta didik dapat memahami perilaku dirinya sendiri dan dapat mengembangkannya perilaku yang lebih baik. Selanjutnya, santri dan pesantren. Santri berarti orang yang mendalami agama Islam, yaitu orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh dan orang yang mendalami pengajiannya dalam agama Islam dengan berguru ke tempat yang jauh seperti pesantren dan lain sebagainya. Sedangkan pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan yang mengedepankan untuk menanamkan dan mengajarkan pemahaman dan kegiatan agama pada tiap santriwan dan santriwati dalam setiap kegiatannya dan dibimbing oleh seorang guru yang disebut dengan kiai. Selanjutnya, penelitian tersebut menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Alasannya, peneliti menggunakan penelitian ini adalah untuk mempermudah mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk alur cerita atau teks naratif sehingga lebih mudah untuk dipahami. Jenis penelitian tersebut yaitu lapangan field research, yang mana jenis penelitian ini termasuk penelitian studi kasus tentang kiai dalam membentuk kecerdasan spiritual santri dengan terjun langsung ke lapangan. Selanjutnya, kehadiran peneliti. Kehadiran peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data dengan cara berwawancara, observasi, dan lainnya. Peneliti terlibat aktif dalam kehidupan sehari-hari di pondok pesantren. Data dan sumber data penelitian. Berdasarkan sumbernya, data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama data primer, yang kedua data sekunder. Data primer yaitu sumber informan yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dalam proses penelitian dengan cara observasi, wawancara, ataupun pengumpulan data. Yang kedua, data sekunder, data yang diperoleh melalui media perantara. Data sekunder meliputi dokumen, literatur, atau data yang dikumpulkan oleh pihak lainnya. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Yang pertama, pengamatan, di mana pengamat bertindak sebagai partisipan. Jadi, peneliti mengamati aktivitas sehari-hari objek penelitian, interaksi antara kiai dan santri, serta ikut serta dalam kegiatan keagamaan di pondok pesantren. Yang kedua, wawancara. Tujuan wawancara untuk menggali data tentang model kiai dalam membentuk kecerdasan spiritual santri dan menggali data tentang strategi kiai dalam membentuk kecerdasan spiritual santri di pondok pesantren Raudhatul Hikmah Asy-Syafi'i. Yang ketiga, dokumentasi. Teknik pengumpulan data dengan cara mengambil suatu gambar atau dokumen-dokumen untuk memperoleh data yang jelas atau valid. Selanjutnya, teknik analisis data. Yang pertama, redaksi data. Redaksi data adalah proses pengelolaan data yang telah dikumpulkan baik dari hasil maupun sumber lain. Yang kedua, penyajian data adalah cara mendisplay informasi dalam membentuk yang mudah dipahami dan diinterpretasikan. Penyajian data bertujuan untuk menyajikan temuan penelitian dengan jelas, sistematis, dan menarik sehingga mudah dipahami oleh seorang pembaca. Yang ketiga, penarikan kesimpulan. Kesimpulan ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diajukan di awal. Yang kedua yaitu uji transferabilitas. Peneliti kualitatif dapat meningkatkan transferabilitas dengan melakukan suatu pekerjaan mendeskripsikan konteks penelitian dan asumsi yang menjadi sentral pada penelitian. Yang ketiga yaitu uji dependabilitas. Peneliti mencatat secara menyeluruh seluruh proses penelitian melalui dari perencanaan, pengumpulan data, analisis data, hingga penarikan kesimpulan. Mungkin saja dari